Festival Golo Curu dengan ini kami canangkan dengan resmi. Tokoh adat, para pengurus DPP paroki-paroki yang ada di dalam Kota Ruteng, para peserta festival, singkatnya hadirin sekalian yang kami kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini, sore ini, kita menjadi bagian dari langkah pertama untuk 1000 langkah yang akan dijalani oleh sektor pariwisata di Kabupaten Manggarai. Orang bilang 1000 langkah dimulai dari 1 langkah pertama, dan inilah langkah pertama ini. Kita mulai melaksanakan festival dalam konteks kekuatan pariwisata Manggarai atau tema pariwisata Manggarai, yaitu wisata budaya dan religi. Kita bergembira karena langkah pertama itu tidak dimulai oleh pemerintah. Tidak. Langkah pertama itu dimulai oleh masyarakat. Dalam hal ini oleh Gereja Katolik. Karena itu kami harus mengucapkan limpah terima kasih kepada Kuskupan Ruteng. Dalam hal ini kepada Bapak Pastor Paroki Fransiskus Asisi Karot beserta segenap DPP, segenap umat di Paroki Karot ini, yang menunjukkan inisiatif, yang menunjukkan juga keinginan kuat untuk mendukung apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai untuk sektor pariwisata, bersamaan dengan apa yang menjadi cita-cita dari Kuskupan Ruteng, terutama untuk tahun ini, tahun pariwisata holistik. Kami, pemerintah Kabupaten Manggarai, bergembira karena kita memasuki satu fase baru, saya kira. Fase baru di mana masyarakat berada paling depan dan pemerintah berada di belakang untuk mendukung. Saya kira ini fase baru. Biasanya pemerintah selalu berada di depan. Karena apa? Karena anggaran ada di pemerintah. Dan itu terjadi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tapi hari ini, tahun ini, kita mulai dengan sesuatu yang baru. Masyarakat berada di depan dengan kegiatan-kegiatannya, pemerintah mendukung dari belakang. Kalau dulu dukungan dalam bentuk anggaran, hari ini dukungan tidak dalam bentuk anggaran, tapi dalam bentuk program, kegiatan. Dan saya kira ini satu pola baru juga. Pola baru yang membuat kemudian berbagai kegiatan akan bisa berjalan pada tahun-tahun mendatang. Apa yang saya mau katakan? Yang saya mau katakan adalah mari kelompok masyarakat berlomba-lomba mengadakan kegiatan untuk kemudian didukung oleh pemerintah. Tetapi dari awal kita mengingatkan bahwa dukungan itu tidak selalu dalam bentuk anggaran, tetapi dalam bentuk program dan kegiatan. Artinya dalam kegiatan, maksud saya adalah di dinas-dinas tertentu atau beberapa dinas ada dukungan-dukungan yang bisa diberikan. Misalnya hari ini dari dinas pariwisata ada dukungan yang bisa diberikan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan ini. Besok dari dinas perindak, misalnya dengan pasar murah dan lain-lain. Itu yang saya maksudkan. Ya. Dan saya kira pola-pola kerjasama seperti ini ke depan, ini yang harus kita galakkan. Sudah saatnya pemerintah bukanlah pihak yang paling bisa, bukan juga pihak yang paling tahu,
bukan juga pihak yang paling jago. Tidak. Sudah saatnya pemerintah mendukung dari belakang untuk kemudian masyarakat itu berkembang secara natural dengan dukungan kita. Ya, kalau kita mau bicara secara terbuka pada malam ini, misalnya untuk kegiatan 3 hari ini, saya kira dari sisi anggaran yang paling besar itu justru dari masyarakat ini sendiri. Kalau kita mau bicara terbuka, ya. Dan saya kira ini baik. Ini sangat baik. Ini adalah kegiatan kelima setidaknya yang kita pakai dengan pola-pola seperti ini. Sebelumnya dengan Festival Kopi Manggarai di Motangrua juga dengan pola-pola seperti ini. Itu mengakibatkan tumbuhnya inisiatif dari berbagai kelompok masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan. Karena itu maka pada malam ini kami harus hadir di sini untuk mengucapkan terima kasih bagi inisiatif-inisiatif yang sudah muncul. Lalu pada bagian kedua, Bapak Uskup, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ada tulisan di baliho putih itu, The Land of Harmony. Itu menjadi slogan pariwisata Manggarai. Karena di tanah ini kita selalu dan sudah dan selalu berusaha untuk terciptanya keselarasan, keserasian, serasi antara sesama kita, sesama umat, sesama manusia, antar umat beragama, serasi juga antara manusia dengan alam, dan tentu selaras dengan alam, lalu terakhir tentu dengan Tuhan. Dalam semangat itu, dalam semangat Land of Harmony inilah kita melaksanakan berbagai kegiatan. Tentu kita tahu tidak dalam berbagai sisi, dalam berbagai segi ada keserasian itu, ada keharmonisan itu, ada keselarasan itu. Tidak, tetapi paling tidak kita selalu mengusahakan terwujudnya keserasian, keharmonisan. Dan itu menjadi, saya kira menjadi jiwa dan semangat dari masyarakat Manggarai yang sudah menjadi atau sudah ada dalam darah tiap orang Manggarai. Ya. Bahwa kemudian ada pergeseran sedikit-sedikit, itulah menjadi tanggung jawab pada generasi kami, pada generasi kita yang hidup hari ini untuk mengembalikannya kepada rel yang sebenarnya. Dengan perkembangan media, baik media umum maupun media sosial, saya kira ini juga menjadi tantangan bagi kita semua. Kita harus mengakui bahwa dewasa ini media juga menjadi salah satu sumber dari ketidakharmonisan. Ya. Walaupun kalau mau dianalisis lebih dalam sebenarnya bukan soal medianya, sebenarnya lebih kepada soal penggunanya. Tetapi itu bagian dari euforia. Ketika semua orang bisa bicara, ketika semua orang bisa menulis, maka dia akan bicara sesukanya. Ya, itu semua terjadi karena kita menghadapi dua krisis sekaligus. Pertama, krisis energi yang sekarang kita menghadapi. Kemudian yang kedua adalah krisis pangan. Saya kira yang relevan dan bisa kita atasi, segera kita atasi jikalau terjadi, itu adalah krisis pangan. Karena itu saya hadir di sini untuk menghimbau kita semua, bagian-bagian masyarakat yang hadir pada malam ini, untuk pada tahun 2023 yang akan datang, mulai dengan memperhatikan baik-baik sektor pangan kita. Ya, pangan lokal itu menjadi pilihan utama. Sekali lagi, pengembangan pangan lokal akan kita galakan pada tahun 2023 yang akan datang. Dan saya kira ini pilihan yang paling rasional berhubungan dengan kesulitan-kesulitan yang mungkin kita hadapi. Meskipun di sisi lain kita berharap dan berdoa bahwa apa yang menjadi pernyataan Bapak Presiden tidak akan terwujud.
Kita berharap seperti itu, dan mari kita berdoa bersama-sama supaya kehidupan kita akan lebih baik di tahun 2023. Kegiatan-kegiatan seperti ini juga akan berjalan lebih baik dengan dukungan dari lebih banyak pihak. Sudah cukup kita dihantam oleh badai COVID selama tahun 2020, 2021 dan setengah tahun di 2022 yang menyebabkan kita tidak bisa berbuat banyak, yang menyebabkan berbagai sektor pembangunan harus berjalan di tempat, yang menyebabkan anggaran-anggaran juga harus dipotong untuk pembiayaan COVID. Kita berharap bahwa sudah berlalu waktu itu, dan waktu yang baru, waktu yang akan datang pada tahun 2023 adalah waktu yang lebih baik, waktu yang lebih cerah. Dan untuk itu maka kami mohon doa dari kita semua, supaya bangsa ini, supaya masyarakat kita, masyarakat Manggarai seluruhnya dapat menatap tahun depan dengan lebih baik, sehingga seluruh perencanaan-perencanaan baik di tingkat pusat, di tingkat kabupaten maupun perencanaan pribadi kita masing-masing dapat berjalan dengan baik. Dan pada akhirnya, pada bagian akhir sambutan ini, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk seluruh pihak, untuk semua pihak yang telah menjadikan kegiatan ini terwujud. Sembari berharap bahwa kegiatan ini akan tetap berjalan dan berjalan lebih baik, berjalan lebih besar pada tahun 2023 yang akan datang. Tentu untuk Festival Golocuru yang pertama, angka pertama itu membutuhkan angka kedua, angka ketiga, angka ke-10, angka ke-50 dan seterusnya. Ya, dan pada kesempatan ini, jikalau memang, tapi semua tergantung itu Bapak Uskup. Jikalau memang Keuskupan Ruteng melalui Paroki Karot masih menghendaki kegiatan seperti ini terwujud di tahun depan, bahkan mungkin lebih hebat dari ini, pemerintah Kabupaten Manggarai menyatakan dukungan sepenuh-penuhnya. Dengan satu harapan bahwa kita semua bisa belajar dari pelaksanaan festival tahun ini. Jangan kecil hati kalau festival kita seperti ini saja. Jangan kecil hati. Ya, langkah pertama itu memang sulit. Langkah pertama sederhana. Saya tadi dapat WA dari beberapa orang. Kenapa festival Golocuru beda dengan festival di Labuan Bajo? Saya bilang ya sudah, karena kalau di Labuan Bajo kan premium Pak. Kalau kami di sini tidak premium, begitu saja. Ya. Artinya apa? Artinya kita semua sedang belajar, kita semua sedang cari bentuk, dan itu baik saja, itu baik saja, itu baik saja. Ya, apapun kita baru akan menemukan bentuk itu pada tahun ke-5, tahun ke-7, tahun 10, itu biasa. Tapi jangan putus asa. Saya percaya bahwa untuk setiap niat baik Tuhan tetap kirimkan orang-orang baik. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi hormat dan terima kasih untuk semua penyelenggara Festival Golocuru tahun 2022. Sukses selalu dan tetaplah berperan untuk kehidupan masyarakat Manggarai yang lebih baik. Terima kasih, selamat malam. Mari kita berikan aplaus untuk Bapak Bupati Manggarai.